Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam kebajikan, salam rahayu, salam sagung dumadi buat para subscriber, juga buat para pecinta ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga kalian semua selalu diberi rahmat, diberi rezeki, diberi keselamatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama Ngaji Rasa 99. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Gus Syamsuddin yang pernah gila atau cadat. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu seandainya ada kekeliruan saya atau pandangan saya yang salah, karena bagaimana ya, yang namanya orang itu kan mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Jadi antara kepala yang satu dengan kepala yang lain pasti akan berbeda. Oke, lanjut lagi. Jadi begini guys, menurut saya Gus Syamsuddin itu jadak itu ada dua versi ya, itu menurut pembahasan saya. Bisa karena itu benar-benar sudah menjadi kehendak Allah, jadi tanpa mulai proses belajar itu Gus Syamsuddin langsung diangkat menjadi wali jadak, itu juga bisa. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Jadi tidak pandang bulu yang namanya jadak itu, karena semua datang secara tiba-tiba. Seandainya aja begini, suatu contoh, ada seorang petani ya, padahal petani itu tidak pernah belajar tentang keilmuan, tetapi karena Allah itu sudah berkehendak, tiba-tiba seorang petani itu menjadi gila. Tapi gilanya itu bukan gila stres atau gila yang secara apa ya, medis ya, itu bukan. Gilanya itu gila karena Allah. Begitu guys, itu bisa datang. Dan orang yang gila sama Allah itu pasti pandangannya berbeda. Ngomongnya itu selalu tentang Allah, tentang kehidupan, ya banyak sekali lah. Itu menurut pandangan saya. Dari satu sisi lagi bisa karena belajar ilmu. Memang belajar ilmu tasawuf, hakikat, makrifat itu bisa gila kalau tidak hati-hati dan belum bisa memahami apa yang sebenarnya ada di dalam hakikat makrifat. Dan kalau kita sudah berbicara tentang hakikat makrifat tasawuf, tentu saja semua akan berhubungan dengan jasmani juga rohani. Jadi jasmani kita harus bersih, rohani juga, terutama pikiran juga hati. Dan tentu saja kalau orang ingin belajar ilmu hakikat makrifat, kalau ingin selamat atau tidak mengalami kegilaan, maka jauh-jauh sebelumnya sang pelaku harus mulai membersihkan jasmani juga rohani. Itu menurut pendapat saya ya, atau pandangan saya, karena saya juga seorang pelaku. Maaf, dari awal saya sampai sekarang saya tidak pernah mengaku yang namanya saya itu seorang dukun, seorang kiai atau ustadz. Saya dari awal konten selalu mengaku hanya seorang pelaku pejalan rohani, karena memang saya tidak pintar ngaji. Lanjut lagi, seperti yang kita tahu, yang namanya belajar ilmu hakikat itu yang diolah terutama hati. Karena itu pola makan kita juga harus diatur. Bagaimana cara hati kita bisa menjadi bersih, itu menurut saya makan juga ada hubungannya. Karena apa? Karena untuk mencapai atau membuka pintu-pintu yang ada di dalam hati, itu kita harus mulai mengisi hati kita dengan hal-hal positif. Juga makanan yang kita makan juga harus yang positif. Sebagai contoh begini, kita bertujuan untuk membersihkan hati, berarti makan kita juga harus yang jauh dari tanah. Yang dimaksud jauh dari tanah itu begini,
seumpama ketela, kacang itu jangan dimakan karena itu ada di dalam tanah, itu berarti negatif. Jadi yang kita makan itu harus yang gantung ya, seperti umpamanya apa ya, yang ya pisang itu kan di atas tanah. Terus ya banyak sekali ya yang namanya contoh-contoh makanan yang ada di atas tanah. Intinya begitulah ya, jangan sampai kita makan yang ada di dalam tanah. Itulah kalau ingin kita selamat atau tidak terjadi apa-apa dalam mengolah ilmu hakikat marifat. Dan ditambah lagi pentingnya guru mursyid. Kita harus lebih hati-hati lagi mencari seorang guru, karena yang namanya guru itu adalah yang akan mengawasi kita dalam menjalankan atau belajar ilmu hakikat marifat. Jadi guru yang kita cari harus guru yang pernah mengalami, menjalani, melakukan. Jadi waruh, ngerti, kenal. Jadi tidak hanya sekedar berteori, karena kalau hanya sekedar pinter berteori tentu saja akan membahayakan sang murid. Itu pesan saya, guys. Jadi menurut pandangan saya, Gus Syamsuddin bisa mencapai atau mengalami gangguan jiwa atau sering dikenal orang umum dengan gila, itu bisa karena memang sudah menjadi kehendak Allah secara ujuk-ujuk, tiba-tiba menjadi jadab, atau bisa juga karena ilmu. Tapi menurut saya itu karena Gus Syamsuddin mengalami ilmu. Tapi alhamdulillah setelah semuanya terlewati, Gus Syamsuddin akhirnya bisa menemukan kesadaran sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Karena saya merasa ini apa ya, Gus Syamsuddin karena belajar ilmu ya, bukan karena sudah mutlak kehendak Allah terus ujuk-ujuk menjadi jadab, itu tidak. Itu menurut pandangan saya. Dan biasanya orang-orang yang sudah mengalami gangguan seperti Gus Syamsuddin setelah tersadar dari gangguan itu, biasanya itu akan mempunyai kelebihan seperti melihat alam gaib, bisa pengobatan dan sebagainya. Intinya mempunyai kelebihan yang lebih daripada orang yang awam, itu biasanya. Sekiranya cukup sekian dulu dari saya. Semoga keterangan saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan pesan saya lagi, kalau mencari guru ya berhati-hati. Belajar hakikat marifat tasawuf itu bukan sesat, bukan kafir. Karena apa? Belajar hakikat tasawuf marifat itu utama ya, karena untuk mengenal Allah yang sejati. Dan banyak orang yang mengatakan hati-hati belajar hakikat marifat, ntar sesat. Itu bukan berarti tidak boleh. Itu hanya suatu pesan yang apa ya, menyuruh kita agar lebih berhati-hati lagi, karena ya itu efek belajar hakikat marifat. Kalau tidak hati-hati itu bisa gila. Dan sekali lagi pesan saya, dalam belajar hakikat marifat, teman-teman semua harus mulai menjalani proses, yaitu pola makan dari awal itu ya, yaitu tadi harus dijaga, harus yang di atas tanah. Itu pesan saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke.